Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dengan NPM 2017051007, kelas A S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ekuivalensi, PDA, dan CFG sebagai tugas 13 materi mata kuliah teori bahasa dan automata. Yang pertama, ekuivalensi, PDA, dan CFG. Ketiga kelas bahasa berikut adalah kelas-kelas yang sama. Yang pertama itu ada CFL, yaitu bahasa yang didefinisikan oleh CFG. Yang kedua, bahasa yang diterima dengan final stage oleh suatu PDA. Dan yang ketiga itu bahasa yang diterima dengan empty stack oleh suatu PDA. Nah, ini seperti gambarnya yang sudah saya buat. Yang di sini ada grammar, lalu grammar ini akan mengarah kepada PDA by empty stack, lalu dia akan mengarah ke PDA by final stage. Dan selanjutnya dia akan kembali lagi, PDA by final stage akan ke PDA by empty stack, dan dia akan kembali lagi ke grammar seperti ini. Selanjutnya, ekuivalensi dari grammar ke PDA. Misalkan G sama dengan V, T, Q, S adalah sebuah CFG. Lalu buat PDA P yang menerima L, G dengan empty stack sebagai berikut. P, Q, T, V, union, T, delta, Q, S, di mana fungsi transisi concat didefinisikan oleh yang pertama itu untuk setiap variabel A, delta concat Q, epsilon concat A sama dengan Q beta A mengarah ke beta adalah sebuah produksi dari G. Untuk yang kedua, untuk setiap terminal A delta Q A sama dengan Q epsilon. Perlu kita ingat teorema jika PDAP kita konstruksi dari CFG G dengan konstruksi di atas, maka NP sama dengan LG. Untuk selanjutnya yaitu ada contoh, konversikan CFG berikut ke PDA. I concat A, B IA, IB, I0, I1. Lalu E concat I, E plus E asterisk E. Yang pertama yaitu himpunan terminal dari PDA adalah A, B, 0, 1, ini kosong plus asterisk. Dan selanjutnya yaitu yang kedua itu ada simbol-simbol ini beserta simbol I dan E membentuk alfabet stack. Selanjutnya fungsi transisi PDA itu ada 3. Untuk yang pertama yaitu ada concat delta, Q, epsilon, concat I sama dengan QA, QB, QIA, QIB, QI0, QI1. Lalu yang kedua itu ada delta, Q, epsilon, E sama dengan QE, QE plus E, QE asterisk E, QE. Untuk yang ketiga itu ada concat E, Q, AA sama dengan Q, epsilon concat, delta, Q, B, B sama dengan Q, epsilon, concat delta, Q, 0, 0 sama dengan Q, epsilon. Lalu ada concat delta lagi. Lalu ada concat delta Q1 1 sama dengan Q epsilon delta concat Q 0 sama dengan Q concat epsilon concat delta Q di sini 0 sama dengan Q epsilon concat delta Q plus plus sama dengan Q concat delta concat epsilon. Selanjutnya concat delta Q asterisk sama dengan Q epsilon. Lalu selanjutnya fungsi ini kita harus ingat bentuk fungsi transisi A dan B diperoleh dari aturan 1, sedangkan bentuk fungsi transisi C diperoleh dari aturan 2. Ini perlu kita ingat. Dan selanjutnya yaitu ada konstruksi PDA dari CFG. Misalkan G sama dengan view stigma concat SP adalah sebuah CFG. Dari CFG tersebut dapat dibuat PDA P sama dengan Q concat sigma
to delta Q0 Z0 F yang menerima LG dengan final state LP sama dengan LG. Lalu konstruksi dilakukan sebagai berikut. Nah, kita definisikan yang pertama itu ada Q sama dengan Q0, Q1, Q2. Dan yang kedua itu ada start state-nya yaitu Q0. Selanjutnya yang ketiga itu ada F sama dengan Q2. Untuk yang keempat itu ada to sama dengan V union sigma union Z0. Oke, selanjutnya yaitu yang pertama itu ada dalam keadaan awal PDA mampus Z0 pada top stack. Lalu yang kedua itu jika top stack dari simbol stack adalah suatu non-terminal, misal A, top stack tersebut diganti dengan bagian body dari produksi yang headnya itu A. Dan yang ketiga itu misal A, concat X, maka top stacknya kita ganti menjadi X. Lalu yang keempat tuh jika top stacknya dari simbol stack adalah sebuah terminal dan jika top stacknya tersebut menyamai simbol masukan berikutnya top stack tersebut. Selanjutnya kita berdasarkan aturan tersebut maka kita peroleh ada 4 bentuk fungsi transisinya. Untuk yang pertama itu ada delta Q0 epsilon Z0 sama dengan Q1 Z0. Untuk yang kedua itu ada delta Q1 epsilon A Q1 X A mengarah ke X adalah sebuah produksi dalam CFG untuk sesuatu non-terminal A. Yang ketiga itu ada delta Q1 A Q1 epsilon untuk setiap simbol terminal. Untuk yang terakhir ada delta Q1 epsilon Z0 sama dengan Q2 Z0. Nah, ini harus kita hafal atau kita ingat ada 4 bentuk fungsi transisi. Oke, selanjutnya yaitu ada deterministic PDA. Sebuah PDA P sama dengan Q sigma to delta Q0 Z0 F adalah deterministic atau yang disebut dengan DPDA. Jika dan hanya jika ditemui kondisi-kondisi berikut. Untuk yang pertama itu ada delta Q A X memiliki paling banyak satu anggota untuk suatu key dalam Q. A dalam sigma atau A sama dengan epsilon dan X dalam 2. Yang kedua, jika delta Q A X tidak kosong untuk suatu A dalam sigma, maka delta itu ada Q epsilon X haruslah kosong. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.